Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona ramaikan perburuan Saul Niguez. Daftar peminat Saul Niguez di bursa transfer musim panas nanti bakal bertambah panjang. Setelah Manchester United dan Manchester City, gelandang Atletico Madrid itu juga dirumorkan masuk radar Barcelona. Sportsmall membeberkan bahwa Quique Setién tertarik dengan kemampuan Saul yang bisa bermain di beberapa posisi. Saul sendiri pada awal karirnya bermain sebagai bek tengah, namun Diego Simeone menggeser posisinya agak ke depan dan tampil apik di posisi itu. Saul juga bisa bermain di sektor sayap sehingga Setién menilai pemain serbaguna seperti Saul bisa menjadi tambahan yang berarti bagi tim mereka. Menurut laporan tersebut, Atletico Madrid sebenarnya tidak mau melepaskan sang gelandang, namun mereka membuka diri untuk semua kemungkinan. Kubu Los Colchoneros saat ini berada dalam posisi yang kuat untuk mempertahankan Saul. Pasalnya, sang gelandang terikat kontrak di tim mereka hingga tahun 2026 mendatang. Jika ada klub yang tertarik memboyongnya, Atletico Madrid diberitakan tidak akan menerima tawaran yang bernilai kurang dari 150 juta euro atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Cedera bikin harga pasar Hazard dan Dembele jatuh. Sebelum pandemi COVID-19 menghentikan sepak bola Eropa, musim 2019-2020 sudah berat untuk Eden Hazard dan Ousmane Dembele. Nilai mereka di pasar turun gara-gara cedera. Menurut Transfermarkt, nilai pasar Hazard kini turun dari 150 juta euro atau setara dengan 2,5 triliun rupiah pada Agustus 2019 menjadi 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Itu berarti nilainya turun 33,3%. Nasib yang tak jauh beda juga dialami Ousmane Dembele. Winger Barcelona itu justru lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan sejak pindah ke Camp Nou pada 2017. Dembele saat ini sedang di masa pemulihan usai menjalani operasi pada Februari lalu gara-gara cedera hamstring. Nilai pasar Dembele pun jatuh, sempat mencapai 120 juta euro atau setara dengan 2 triliun rupiah pada Februari 2019. Nilai pasar Dembele kini turun 50 juta euro menjadi 70 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Ada nama Aubameyang di daftar belanja Solskjaer. Sebuah informasi terungkap mengenai rencana transfer Manchester United di musim panas nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu diberitakan bakal mencoba merekrut Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal. The Daily Mail mengklaim bahwa alasan utama mengapa Solskjaer ingin merekrut Aubameyang adalah track recordnya yang bagus. Sang striker dikenal sebagai striker haus gol semenjak ia membela Borussia Dortmund. Musim lalu, striker asal Gabon itu juga memenangkan trofi sepatu emas EPL. Jadi, Solskjaer percaya Aubameyang bisa memberikan dampak instan bagi timnya. Kontrak Aubameyang sendiri diberitakan akan berakhir pada tahun 2021 mendatang, namun hingga saat ini ia masih enggan memperpanjang kontraknya bersama The Gunners. Laporan tersebut juga mengklaim MU sedang menyiapkan tawaran untuk transfer Aubameyang. Setan Merah disebut akan menawar sang striker di angka 50 juta pound sterling atau setara dengan 924 miliar rupiah. Barcelona selangkah lebih dekat datangkan Ferran Torres. Sebuah kabar baik datang bagi Barcelona. Peluang mereka untuk mendapatkan winger Valencia Ferran Torres diberitakan semakin besar di musim panas nanti. Goal International mengklaim bahwa indikasi Torres bakal merapat ke Barcelona terlihat setelah ia menolak tawaran kontrak baru dari Valencia. Sang winger memang kontraknya akan habis di tahun 2021 mendatang. Untuk itu, Valencia mencoba memberikan kontrak baru untuk pemain muda mereka itu. Rumornya, sang winger mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan. Namun ia menolak tawaran kontrak tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona yang mengetahui situasi ini mulai ambil ancang-ancang. Mereka diberitakan akan mengajukan tawaran resmi untuk sang winger. Tawaran itu diperkirakan berada di angka 35 juta euro atau setara dengan 594 miliar rupiah. Valencia sendiri diberitakan hanya ingin menjual sang winger di angka 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Namun karena situasi kontraknya ini, mereka siap bernegosiasi dengan Barca.
Romelu Lukaku ungkap alasannya abaikan Juventus demi Inter Milan. Romelu Lukaku mengaku nyaris saja bergabung dengan Juventus, namun ia akhirnya memutuskan bergabung dengan Inter Milan karena sosok Antonio Conte. Ia menceritakan bahwa perang transfer antara Juventus dan Inter Milan berjalan sengit. Hal itu terungkap ketika Lukaku diajak melakukan perbincangan dengan mantan penggawa Arsenal Ian Wright di laman YouTube-nya. Nyaris saja, sangat nyaris. Dalam pikiran saya selalu ada Inter dan manajernya. Saat saya kecil, saya mengidolakan Adriano, Ronaldo Nazario, Christian Vieri, dan saat ada tawaran dari Inter, yang mana saya tahu Conte menginginkan saya di Chelsea, juga ketika ia menjadi pelatih di Juventus. Jadi mudah saja, kata Lukaku. Waktu itu saya berpikir inilah saatnya saya ke sana dan merasakan bagaimana bermain di Inter, katanya lagi. AC Milan siap saingi Real Madrid berebut Nabil Fekir. AC Milan dilaporkan ikut bergabung dalam perlombaan untuk mendapatkan penyerang Real Betis Nabil Fekir. Bahkan klub raksasa Serie A itu sudah menyiapkan tawaran yang cukup fantastis. Seperti dilansir AS, AC Milan ingin mendaratkan pemain internasional Prancis itu musim panas ini. Mereka bersiap untuk meluncurkan tawaran sekitar 40 juta euro atau setara 679 miliar rupiah. Namun Real Madrid juga baru-baru ini dikaitkan dengan kepindahan Fekir yang telah mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist dalam 6 penampilan liga terakhirnya untuk Betis. Fekir sendiri sudah membuat hampir 200 penampilan untuk Lyon di semua kompetisi sebelum berangkat ke Spanyol. Karena itulah AC Milan sangat tertarik memboyongnya ke San Siro. Peluang Sergio Ramos dapat perpanjang kontrak di Madrid cukup besar. Kapten Real Madrid Sergio Ramos 31 Agustus 2020 nanti bakal berusia 34 tahun. Sudah tak muda lagi memang, dan hal itu terkadang bisa menjadi suatu kabar yang buruk untuk pesepak bola, khususnya pemain tersebut bermain di Madrid. Akan tetapi menurut laporan dari Marca, peluang Madrid dan Ramos bekerja sama tampaknya masih akan terus berlanjut. Tentu skuad asuhan Zinedine Zidane itu tak akan melepaskan Ramos begitu saja, apalagi jika belum bisa mencari penggantinya. Satu hal yang pasti, sulit untuk bisa menggantikan peran Ramos di Madrid, sebab selain menjadi sosok pemimpin di tim tersebut, penampilan Ramos untuk membela Madrid di setiap musimnya terhitung cukup banyak. Chelsea dan Juventus sepakat skenario Jorginho ditukar Miralem Pjanic. Gelandang Chelsea Jorginho terus dispekulasikan hendak meninggalkan Stamford Bridge di bursa transfer musim panas mendatang. Calcio Mercato mengklaim The Blues saat ini tertarik dengan gelandang senior Juventus Miralem Pjanic dan mungkin bakal memanfaatkan nama Jorginho sebagai pemulus potensi transfer ini. Jika Jorginho merapat ke Turin, dia akan reuni dengan ex pelatihnya di Chelsea, Maurizio Sarri. Dua pria ini telah bekerja sama ketika di Napoli dan juga Chelsea. Ketika dimintai keterangan mengenai kemungkinan Jorginho angkat kaki dari Chelsea di musim panas nanti, agennya João Santos memberikan isyarat. Kenapa tidak, tutur Santos. Saya yakin beberapa proposal penting akan datang, yang tentunya kami akan mengevaluasi itu semua bersama Chelsea, tandasnya. UEFA galau beri nama Piala Eropa 2020 atau 2021. UEFA memutuskan menunda Piala Eropa 2020 yang rencananya digelar 12 Juni hingga 12 Juli 2020 mendatang. Mereka mengundur perhelatan ini ke tahun 2021. UEFA sempat mengungkapkan akan tetap menggunakan nama Euro 2020 atau Piala Eropa 2020 meski turnamen tersebut bakal digelar di tahun 2021. Ini karena Piala Eropa 2020 sekaligus menjadi penanda perayaan 60 tahun turnamen yang digelar 4 tahun sekali ini. Hal ini diungkapkan UEFA saat membalas pertanyaan di situs resmi mereka. Namun beberapa saat kemudian UEFA meralat pernyataan mereka tersebut. Mereka menegaskan belum ada keputusan pasti terkait nama ajang Piala Eropa yang digelar tahun depan itu. Kami meminta maaf atas kesalahan sebelumnya. Dengan jelas kami mengatakan belum ada keputusan yang dibuat untuk nama Piala Eropa yang dijadwalkan ulang di tahun 2021. Bunyi klarifikasi UEFA di akun Twitter mereka. Tweet sebelumnya terkirim secara tidak sengaja.
Barcelona sukses dapatkan bintang muda Sao Paulo. Raksasa La Liga, Barcelona dikabarkan telah sepakat dengan klub Brasil Sao Paulo perihal transfer penyerang muda bernama Gustavo Maia. Gustavo Maia kini berusia 19 tahun, namun ia hingga kini belum mendapatkan kesempatan debut di tim utama Sao Paulo. Barca pun diklaim sudah sepakat dengan Sao Paulo terkait biaya transfer Gustavo Maia, yakni senilai 1 juta euro plus 3,5 juta euro atau setara 76 miliar rupiah jika ditotal secara keseluruhan untuk hak ekonomi sang pemain. Dilansir Globo Esporte, Barcelona siap memberikan kontrak berdurasi 5 tahun kepada Gustavo Maia. Meski demikian, tak jelas apakah Maia bakal langsung masuk tim utama atau bermain di tim Barcelona B lebih dahulu. Alami krisis finansial, Barcelona minta bantuan Lionel Messi dan kawan-kawan. Barcelona dikabarkan surat kabar Spanyol, La Vanguardia tengah mengalami krisis finansial akibat pandemi COVID-19. Saat ini, La Liga Spanyol dan Liga Champions mengalami penundaan hingga akhir Maret mendatang. Dengan ditundanya dua kompetisi tersebut, Barcelona kehilangan pemasukan hingga puluhan juta euro. Situasi tersebut membuat Dewan Direksi Barcelona menggelar pertemuan melalui telekonferensi pada Jumat 20 Maret 2020. Pertemuan tersebut untuk membahas kondisi finansial Los Culés di tengah pandemi ini. Menurut laporan La Vanguardia, berdasarkan hasil dari pertemuan tersebut, Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu meminta kepada pemain agar mau memangkas gajinya. Blaugrana membutuhkan dana untuk memenuhi anggaran klub yang telah disepakati, yakni 17,87 triliun rupiah per tahun. AS Roma ingin pinjam Zappa Costa dari Chelsea setahun lagi. AS Roma dilaporkan ingin memperpanjang masa peminjaman Zappa Costa, pemain yang dimiliki Chelsea. Bek berkebangsaan Italia ini dalam masa peminjaman di klub ibu kota Serie A sepanjang musim ini. Kendati demikian, dia terbilang jarang dimainkan di Roma. Zappa Costa mengalami sejumlah problem cedera pada ligamennya, sehingga penampilannya pun menjadi terhambat. Bagaimanapun situasinya, Roma mengaku tetap menyukai sosok sepertinya. Gazzetta dello Sport mengklaim, Giallo Rossi tertarik menambah durasi peminjaman untuk musim 2020-2021 mendatang. Mengingat riwayat cedera si pemain, Chelsea disebut-sebut tidak akan keberatan meminjamkan kembali si pemain satu musim penuh. Peminjaman ini akan membantu mengurangi anggaran Chelsea perihal gaji pemain, dan hal ini akan membantu manajer Frank Lampard dalam membangun kembali skuad di bursa transfer musim panas mendatang. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!